dengan darah Yesus. Jamah mereka, angkat penyakit mereka. Saya percaya anak-anak Tuhan di malam hari yang sakit penyakit, Tuhan sudah angkat. Dalam nama Yesus, hamba-Mu, kami semua sudah sembuh. Anak-anak Tuhan yang mengalami kuasa kegelapan, saya perintahkan dalam nama Yesus, darah Yesus berkuasa, kuasa kegelapan tidak punya hak. Saya taking dalam nama Yesus, darah Yesus berkuasa. Bapak, kirimkanlah bala tentara malaikat, pagari rumah anak-anak, biarlah mereka jauh dari segala kuasa kegelapan roh-roh iblis. Kami tolak dalam nama Yesus. Bapak, terima kasih banyak. Kehidupan kami serahkan ke dalam Tuhan. Berkati tim Solat ABM 2, hamba-Mu beserta keluarga, Pak Lobo, Pak Sibarani, Pak Mordekai, Pak Timoti, Pak Lidara, Pak Leo, Pak Budiman, Pak Bambang, Pak Marban, Ibu Sofiatur, Pak Jiki Sembiring, Pak Yoel, Pak Slamet Riyadi, Pak Wahyudi, Pak Daeng Gasing. Tuhan Yesus memberkati kami, tim Solat ABM. Anak-anak Tuhan yang selalu mendukung terus siaran Solat ABM 2, kami sama-sama melayani Tuhan. Yang nonton hari ini, baik secara live maupun secara ulang, terus berkati tangan-tangan pemberian dalam kami sama-sama melayani, mendukung siaran Solat ABM 2. Yang hamba tidak sebut satu persatu. Kami percaya Tuhan tahu, berkati tangan-tangan mereka, berkati keluarga mereka, baik sebagai opa, oma. Tuhan Yesus berkati mereka, suami istri, Tuhan Yesus berkati. Berkati berlipat-lipat berkat. Berkati keluarga mereka, Tuhan. Kami percaya di malam hari Tuhan Yesus selalu ada, memberkati kami anak-anak yang percaya. Terima kasih banyak Bapak. Berkati saudara kami yang ada di Belanda, Pak Keis dan teman-teman, di Amerika Serikat, Ibu Elita dan teman-teman, di Australia, Ibu Sylvia dan teman-teman, di benua Eropa, ada Ibu Budi, Pak Ian, Ibu Dewi, semua anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan kami semua yang ada di Indonesia, Tuhan Yesus memberkati kami. Berkati pemerintahan kami, Bapak Presiden Joko Widodo, dan staf menteri, gubernur, menteri, sampai pejabat rendah. Tuhan Yesus berkati. Negara kami Indonesia tercinta itu berkati. Terima kasih banyak Bapak. Inilah doa ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, firman yang hidup, kami semua berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Malam hari ini, sebelum saya membaca dari Matius 27 ayat 32-44 dan Galatia 3 ayat 10, kita harus memahami kenapa sampai Tuhan datang ke dalam dunia dalam rupa manusia. Saya sudah jelaskan kepada kalau orang Kristen memahami. Malam hari ini saya khususkan buat kalau orang Kristen, siapa sih penguatan iman? Tapi kalau orang anak-anak Tuhan yang belum mengenal Yesus, kok Tuhan kok bisa dibunuh? Otak Anda yang dibunuh. Contoh, Pak Bombom dari kecil orang tua kasih nama saya. Contoh, Pak Bombom. Bom.
kecil, bom. Setelah saya besar, Tuhan pakai saya. Memang saya tidak cita-cita jadi seorang hamba Tuhan, nggak ada. Saya kuliahnya tamat SMA, saya ambil sarjana hukum. Saya bukan saya ingin menjadi orang yang handal di dalam sebagai pembela atau mencari lawyer atau apa. Berdiri di meja persidangan. Tapi Tuhan punya rencana yang terbaik bagi saya. Contoh, nama saya Bom. Pasti titel saya ada di belakang, ya kan? Kemudian, apakah setelah saya punya nama? Ada. Terus saya sebagai hamba Tuhan, terus nanti di gereja setelah saya berdiri duduk di atas meja mimbar, berdiri khotbah, terus orang panggil saya, Bapak Gembala, nama saya Bom hilang. Saya punya nama Bom hilang, orang coba panggil saya Bapak Gembala. Apakah orang akan mengenal saya sebagai Bapak Gembala saja? Pasti mereka panggil Bapak Gembala, Pak Bom. Begitu pula juga Tuhan. Dia datang ke dalam dunia, reinkarnasi sebagai manusia. Bukan berubah ya, berubah itu satria baja hitam. Itu siluman. Kayak iblis menyamar sebagai malaikat terang dalam gua. Tuhan datang dalam keadaan manusia. Tetap dia punya natur, Tuhan, manusia. 1000% manusia, 1000% Tuhan. Sama ada Pak Bom. 1000% Pak Bom, 1000% hamba Tuhan. Kan tidak hilang. Ingat saudara-saudara yang terkasih. Di dalam Roma 5 ayat yang ke-12. Karena Adam berdosa, di dalam Kejadian 3. Untuk itu dijelaskan di dalam Roma 5 ayat 12. Karena satu orang berdosa, Adam, sehingga satu orang sebagai Tuhan sebagai manusia turun menjadi manusia, Yesus Kristus, kebenaran. Dia menyelamatkan kita. Baik saudara-saudara terkasih, mari kita baca langsung. Matius. Baik. Ya. Sama-sama. Yesus disalibkan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka berbagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia ditutup. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun. Seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia. Dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai, engkau yang mau merubuhkan bait suci,
dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Selamatkanlah dirimu jika engkau anak Allah. Turunlah dari salib itu. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Dia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah, baiklah Allah menyelamatkan dia. Jikalau Allah berkenan kepadanya karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah. Bahkan penyamun-penyamun yang disalib bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita lihat di dalam penyaliban di dalam firman Tuhan dalam Matius 27 ayat yang ke-32 hingga yang ke-44. Di sini kita melihat bahwa poin-poinnya banyak ya. Nanti Pak Bobo akan jelaskan. Pada waktu di dalam Yohanes 2 di situ pada waktu Yesus berkata kepada ahli Taurat, robohkanlah bait Allah itu. Dalam 3 hari aku akan membangunnya. Maksudnya itu tubuhnya Yesus. Kalau orang Kristen udah paham. Kecuali kalau orang Kristen yang hanya KTP Kristen tanpa pertobatan, yang gak pernah ke gereja ya. Bertobatlah malam hari ini kalau menurut aku. Saya dulu seperti Anda dan saya lebih rusak. Saya saja 1 tahun gereja 1 kali. Cuma tahu doa bapak kami, karena saya kan dari kecil sekolahnya di sekolah Katolik. Tiap hari SD itu kami kan sekolah berdoa bapak kami, Bunda Maria. Kami sekolah dulu di SD, namanya SD Fatwa, sekolah Katolik. SMP Katolik, nanti SMA baru sekolahnya berbeda. Karena di Manokwari nggak ada sekolah Katolik, ada di Sorong. Oh, SMA Katolik. Nah, kalau kita lihat di dalam Matius 27, di sini penggenapan semua terjadi. Ya. Kita lihat di sini masalah akan disalibkan, ya, bajunya diundi, ya. Kemudian akan tulang, tidak ada tulang dia dipatahkan kemarin, ya. Pak Bomom sudah jelaskan begitu banyak, ya. Semua nubuatan, ya. Kalau kita melihat bahwa Mesias akan dibangkit dari kematian, ya. Di dalam kitab Mazmur, saudara-saudara yang terkasih, saya tidak langsung kasih tampil di layar, ya. Kecuali kalau ada admin yang belakang saya bisa bantu di layar, cuma karena nanti lambat. Saya bisa khotbah 2-3 jam. Saudara-saudara catat saja di rumah ya. Saya kasih tahu ya. Dalam Mazmur 16 ayat yang ke-10, Mesias bangkit dari kematian. Itu. Nah, nubuatannya penggenapan di Markus 16 ayat yang ke-6. Kisah para Rasul 2 ayat 31. Catat saja. Di dalam waktu semua gini ya. Kalau kita melihat pada waktu Yesus disalib, setelah Yesus disalib, itu kan nanti pas karena sudah mau sabat ya, istilahnya orang ya sabat, sorry. Namanya kalau matahari mau tenggelam, ya waktu itu mau sabat ya, hari sabat. Jelas harus mati cepat itu orang dikasih mati. Jadi pada waktu Yesus dengan semua 2 orang itu disalibkan begini, harus kan kalau orang disalibkan begini dikasih begini loh, Pak. Kita kesana kan dikasih jelas tertarik begini. Nah, begini kan jelas kaki 2 begini kan dia menahan tumpuan badan, ya.
Itu dijelaskan. Jadi otomatis begini bernama sudah setengah mati, sedangkan kaki menumpang. Nah, karena sudah matahari mau tenggelam, pasukan Romawi memukul tulang-tulang kaki kasih patah. Di situ hanya 2 orang yang di samping yang dipatahkan kaki. Yesus tidak. Ini suatu nubuatan yang terjadi. Di dalam kitab Taurat ada, di kitab Mazmur ada. Ya toh? Mazmur 34 ayat 20-23. Tulang tidak dipatahkan. Jadi kalau kita buka firman dari kitab Taurat, kitab Mazmur, kitab para nabi, firman Tuhan itu dia memakai nabi-nabinya, dia menyampaikan. Dan nabi-nabinya diberikan firman Tuhan. Tuhan berbicara sama mereka. Bukan malaikat bicara kepada nabi. Ini kok ada seorang nabi yang ngaku-ngaku malaikat bicara? Nggak ada. Israel itu nggak ada nabi yang malaikat kasih, nabi, saya kasih tahu kau ini dari Tuhan. Oh, nggak ada. Tuhan semua yang berbicara. Dan jelas. Firman Tuhan katakan. Nabi Musa berbicara dengan Tuhan. Coba kita buka penyalibannya. Tapi saya udah, nggak usah buka. Saya singgung ya. Coba cepat aja ya. Karena waktu kita terbatas. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Dan aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Perhatikan. Tuhan berbicara langsung dengan nabi melalui penglihatan. Mungkin dalam bentuk api, awan. Waktu Musa naik ke Gunung Sinai, Tuhan berbicara. Kepada nabi, memberikan penglihatan dan mimpi. Tidak ada Tuhan suruh malaikat. Ingat, sebelum saya masuk di topik ya, saya jelaskan dulu. Karena firman Tuhan diberikan kepada langsung nabi. Bukan malaikat dulu baru nabi. Coba kita buka ya. Kitab Amos. Kita lihat Amos ya. Makasih banyak yang baru bergabung. Ini kita harus ulang-ulang ya. Supaya orang-orang tahu Allah Abraham Israel itu gak pernah kasih firmannya melalui malaikat. Aneh-aneh. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Semua keputusan firman Tuhan diberikan penglihatan, mujizat, mimpi kepada malaikat. Tidak ada. Dia berikan kepada nabi langsung, bukan malaikat. Sudah 2 ayat ya. Ini ketiga. Jangan dengar satu orang yang bohong-bohong itu. Kita lihat ya. Aku berbicara kepada para nabi dan banyak kali memberi penglihatan dan memberi perumpamaan dengan perantaran para nabi. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, dia bertemu langsung. Dia memberitakan firman-Nya bahwa saya akan datang ke dalam dunia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa Anda percaya iblis yang menyamar sebagai malaikat? 2000 tahun firman Tuhan sudah katakan, walaupun malaikat datang
inilah firman Tuhan. Anda percaya? Iblis. Seorang nabi, kalau dia bernubuat benar, itu berarti seorang nabi. Bernubuat, mujizatnya terjadi. Di dalam Ulangan 18 ayat 21-22. Seorang nabi tidak bernubuat dan tidak punya mujizat. Itu nabi palsu. Malam hari ini kita berbicara tentang penyaliban Yesus. Karena dia harus mati. Dan dia bangkit mengalahkan maut. Sudah ditulis dalam firman Tuhan, nubuatan-nubuatan yang ada 300 lebih. 372. Menurut Pak Bobo. Tapi kalau menurut ahli-ahli kitab lain, mereka ya sekitar 400. Tapi saya belum dapat. Saya masih mencari terus. Karena mereka memang ahli-ahli. Saya masih belajar. Mungkin Pak Esra Soro sudah dapat 400 katun. Pak Sakala, saya nggak tahu. Atau mungkin hamba Tuhan yang lain. Kalau saya masih dapat 300 lebih, belum dapat. Atau mungkin profesor-profesor yang di LAI atau di mana, saya nggak tahu. Kalau macam Pak Bombom sampai meninggalkan Yesus, bikin malu aja. Kita saja orang Kristen baru tahu 10. Kita tidak akan lari. Kita perhatikan ya. Yeremia 28. Nah. Yeremia 28. Ini Yeremia banyak juga nubuatan tentang kedatangan Yesus. Ya. Nah. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Oh, yang di rumah katakan nabi. Musa bernubuat, Tuhan akan datang ke dalam dunia. Kerajaan Yehuda tidak akan diberikan kepada bangsa lain. Keselamatan hanya diberikan kepada bangsa Israel. Allah sendiri akan datang dalam rupa manusia. Nabi-nabi lain, Yesaya bernubuat. Yesaya 53. Tahu toh? Yesus akan disalib, menanggung dosa kita. Dia mati dan dia akan bangun. Mazmur. Salah satu saja kitab-kitab Mazmur. Ya. Terus kitab-kitab para nabi. Samuel. 1 Samuel. Kalau di kitabnya orang Yahudi, dia gabung. 1 Samuel, 2 Samuel itu jadi satu. Tawarik 1, 2 Tawarik. Nah, itu jadi satu. Apakah kitab Tawarik itu Abdul punya? Dia melawan Esra, nabi yang cerdas, nabi yang berakal, nabi yang pintar. Ada orang Abdul mengaku dia lebih pintar daripada Esra. Capek deh. Yesaya, Yeremia, Daniel nubuatkan dan itu terjadi. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum saya buka Galatia, saya lihat waktu dulu ya. Banyak teman-teman bilang Pak Bomong terlalu lama. Kalau teman-teman di live chat bilang setuju, Pak Bomong menjelaskan Alkitabiah ketik 1. Kalau nggak bosan ya. Tapi kalau bilang Pak Bomong terlalu lama khotbahnya belajar Alkitab, aduh, ketik 2. Tapi kalau setuju ketik 1. Biar saya lanjut. Kita belajar ya. Dan saudara-saudara di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam Mazmur 68 ayat 19, silakan catat aja. Mesias akan naik ke surga. Penggenapannya di mana? Di Lukas 24 ayat 50 ayat
50 sampai 51, Markus 16 ayat 19, Kisah Para Rasul 1 ayat 9. Nubuatan di mana? Mazmur 68 ayat 19. Catat saja. Mesias akan duduk setelah bangkit, kan akan duduk sebelah kanan Allah. Markus 16 ayat 19, Ibrani 1 ayat 3, ya toh? Itu nubuatan ada pengenapan. Sedangkan nubuatan yang saya dapat 372, pengenapannya lebih 1000. Dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul, 1 Petrus, 1 Yohanes, sampai Wahyu. Semua terkaitan. Dan terjadi. Saudara-saudara terkasih, banyak anak-anak Tuhan yang menafsir Alkitab dengan sembarangan. Contoh saja, mereka selalu berkata bahwa Yesus itu dia sendiri Bapa mati di kayu salib. Alasannya ambil dari Sakaria 12 ayat 10. Kalau kita lihat dalam Sakaria 12 ayat 10, memang di situ bahwa nubuatan akan terjadi, Yesus akan ditikam, lambungnya akan ditikam di kayu salib. Pengenapannya di mana? Yohanes 19 ayat 34. Coba kita lihat. Lihat ya, Sakaria. Kita bicara kayu salib ya. Kita lihat Sakaria. Ini yang mereka kalau orang tetangga RT 2 sebelah ini, mereka punya kitab Sakaria, mereka beranggapan ini bapaknya Yahya. Padahal bukan. Ini Sakaria lain ya. Sakaria ini jaraknya nih hampir 600 tahun. Dengan Sakaria yang Yahya ya, Yohanes punya orang tua. Zamannya Yesus. Berbeda ya. Aneh-aneh aja. Kitab kok diputar sana, putar sini. Maklumlah. Penjiblak. Nah, perhatikan anak-anak Tuhan di sini ya. Ini banyak orang yang salah tafsir. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud. Perhatikan, keluarga Daud. Dan atas penduduk Yerusalem. Dan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Dan akan meratapi dia seperti orang meratapi anak tunggal. Dan akan menangisi dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Di sini ada orang yang berbicara bahwa itu jelas Yesus atau Bapa mati di kayu salib. Belajarlah nubuatan. Jangan Anda menjadi hamba Tuhan atau apologet. Tidak tahu nubuatan. Belajar nubuatan dari awal, dari kejadian. Bukan saya hebat, tidak. Saya hanya mengoreksi tegur Anda. Karena Rasul Paulus katakan dalam 2 Timotius 4 ayat 2, tegurlah. Tegurlah. Jangan Anda menjadi seorang apologet atau menjadi hamba Tuhan, menjelaskan kepada jemaat-jemaat dengan sembarangan, pakai otakmu yang tidak beres. Kalau Anda tidak terima, Anda masuk. Berapa Anda bisa jelaskan sama saya nubuatan tentang Yesus dan penggenapannya? Tawarkan ke saya dulu. Kalau Anda punya nubuatan lebih daripada 100, saya hormat. Tapi kalau masih 50 ke bawah, kau belajar banyak dulu. Anda tinggal main comot-comot. Ini tentang keselamatan. Jemaat-jemaat banyak yang ingin mendengarkan dari hamba Tuhan penjelasan Alkitabiah. Banyak orang, selesai dalam hal ini, bawa angkat Matius 27, 32, 44, gampang. Sebenarnya ayat ini, kutip ayatnya, itu nubuatan dan pengenapan luas sekali ayat ini. Saya mau jelaskan mungkin 1 minggu baru selesai. Karena harus saya bongkar semua. Mulai dari Matius, terus lari ke Roma 5. Roma 1 ayat 18, ACBS. Murka Allah. Belum lagi lari ke tempat lain. Belum lagi saya lari ke tempat lain. Contoh dalam Yesaya
Yesaya 57 ayat 21. Dan memang kita harus belajar. Contoh ya, Yesaya. Kita buka dulu. Tiba-tiba saya ingat. Coba, kita buka dulu. Ini nubuatan-nubuatan terjadi jelas. Orang-orang anak Tuhan harus tahu. Apalagi yang tidak mengenal Yesus itu siapa. Oh, dia bilang Yesus sudah perjanjian baru, gak perlu perjanjian lama. Aneh-aneh. Nih, tiada damai bagi orang-orang fasik itu. Firman Allahku. Jadi kalau orang-orang yang tidak mengenal Yesus, tidak tahu dalam perjanjian lama, tidak ada damai bagi dia. Tidak ada damai. Dia mau tahu kedamaian bagaimana. Karena waktu manusia sudah jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa, kenajisan dan durhaka. Manusia sudah najis, durhaka. Tahu durhaka? Sudah tidak percaya Tuhan. Contoh kalau anak, Anda mau jadi anak-anak durhaka, melawan orang tua, sama dengan kita. Kalau Anda mau jadi anak-anak Allah, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena Yesus adalah pendamaian anak Allah kepada Bapa di surga. Yang percaya, katakan amin. Selama Anda masih berdosa, dosa Anda belum dibaku di kayu salib, Anda masih menjadi orang yang ACDS. Coba kita buka lihat dalam kitab Yeskel. Sambil dari kitab-kitab para nabi satu-satu saja. Ya. Saya buka satu-satu. Selaras dengan kenajisan dan durhaka, mereka kuperlukan mereka, dan kusembunyikan wajahku terhadap mereka. Perhatikan saudara-saudara, kusembunyikan wajahku. Apakah Anda kalau tidak bertobat, apakah Anda mau ketemu Tuhan? Tuhan tidak akan ketemu Anda. Itu yang kasih Anda kaya, itu setan. Cetan. Ya. Itu yang kasih Anda kekayaan, yang tidak percaya Yesus, itu setan. Ingat ya, para nabi-nabi sebelum, tadi kan saya buka di kitab Yeremia 28 ayat 9. Nabi bernubuat harus terjadi. Itu nabi asli. Kalau nabi yang tidak asli itu nabi penipu. Ulangan 18 ayat 21 dan selanjutnya. Nabi bernubuatan kepada seorang nabi yang akan datang buka jalan. Baru Yesus datang. Tuhan datang. Coba kita buka di dalam Maliaki. Nah, saya bilang buka satu-satu. Satu saja. Setiap nabi saya buka satu-satu ayat. Coba kita buka. Maliaki 3. Kita buka ya. Maliaki 3. Ayat yang ke-1. Perhatikan. Lihat, aku menyuruh utusanku. Aku Tuhan menyuruh utusanku. Utusan itu siapa? Nabi, bukan Nabi Isa. Isa kami tidak kenal. Gara-gara dulu penerjemah Indonesia kan baru merdeka. Zaman dulu. Bahasa Indonesia masih sedih. Jadi otak-otak yang bodoh ini dari simsalabim, abrakadabra, yang percaya dalam gua-gua yang gelap-gelap, mereka tidak memahami, mereka lebih percaya hanya satu oknum, mereka tidak percaya nabi-nabi. Hello. Yesus sebelum disalib, sebelum datang ke dalam dunia, Tuhan katakan dalam kitab Keluaran 3 ayat 14. I am who I am. Akulah aku. Akulah. Mengutus aku kepadamu sebelum aku datang ke
Aku persiapkan seorang nabi untuk buka jalan bagiku. Siapakah dia? Yohanes Pembaptis. Sudah ditulis oleh Maliaki. Kita baca sama-sama. 525 tahun sebelumnya. Perhatikan ya. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Siapa yang datang? Yohanes Pembaptis. Penggenapannya di mana? Matius 3 ayat 1 dan selanjutnya. Yohanes 1 ayat 23. Silakan buka. Penggenapannya. Makanya kenapa dia datang dalam dunia sebagai manusia? Kenapa? Untuk dia menebus dosa-dosa Anda. Kenapa orang panggil dia nabi? Karena bangsa Israel yang berkata, itu dia Mesias, dia nabi. Atau dia nabi, mereka tidak sebut Mesias. Dia nabi. Karena Israel punya nenek moyang sudah ketakutan. Di dalam Keluaran 20 ayat yang ke-18, 19, 20. Tuhan datang kepada bangsa Israel. Pada waktu mereka menyembah, bikin patung emas, patung domba dari emas mereka bikin. Tuhan datang dalam bentuk petir, awan. Mereka menangis, Tuhan, jangan engkau datang dalam bentuk Tuhan. Kami mau datang dalam bentuk seorang nabi. Keluaran 20 ayat yang ke-18, 19, silakan baca. Untuk itu dalam kitab Ulangan 18 ayat 15, akan datang dari bangsamu nabi yang akan kubangkitkan, Musa menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, yang mana sudah dibuatkan, sudah ditulis, Tuhan sudah beritakan kepada Abraham. Kejadian 15 ayat 13, bangsamu, keturunanmu akan diperbudak di negeri yang lain, negeri asing, selama 400 tahun lamanya. Dan akan diselamatkan oleh Tuhan, akan pakai dari bangsa keturunan untuk menyelamatkan mereka dari perbudakan Mesir 400 tahun. Semua benang merah ke hulu dijelaskan. Makanya Tuhan datang ke dalam dunia. Dan Yesus mati di kayu salib untuk penebusan dosa-dosa Anda dan dosa saya. Sudah ditulis. Kalau kita baca dalam Yesaya 53, kita coba buka, saudara. Ayat yang dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Adakah nabi di luar Israel yang bisa berkata demikian? Berimu mereka, berimu.
nubuatan siapa? Yesus. Sudah ditulis 700 tahun lebih. Sebelum kedatangan Yesus, ada 700 tahun kemudian mengatakan bahwa apa? Itu tidak benar. Setelah tahun 2000,